warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam kajian kita majelis tiap malam Jumat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu huruf. Sedikit kita menjelaskan kembali yang dimaksud tentang ilmu huruf adalah kita mempelajari arti atau makna huruf. Maka setiap huruf itu ada makna. Ketika kita mengenal dengan makna huruf, maka kita akan tahu fungsi daripada huruf tersebut. Maka semua yang berwujud itu akan ada nama, dan di nama itu ada huruf. Maka setiap yang bernama akan memiliki sifat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tentang sifat daripada nama itu? Inilah yang disebut kita mempelajari atau membongkar rahasia huruf. Salah satu contoh, kalau Lombok atau bahasa Indonesianya itu cabai, jarang nyambat lah, itu sifatnya pedas. Maka bisakah sifat Lombok itu supaya jangan pedas itu? Jadi sifat sama, kalau huruf itu memiliki makna atau sifat. Nah, di dalam nama seseorang itu ada deretan huruf atau susunan huruf. Bagaimana kita melihatnya? Maka boleh kita melihatnya dari huruf yang tersusun. Kemudian, apakah dari huruf-huruf yang tersusun kepada nama seseorang itu akan sama sifatnya dengan huruf tersebut? Di situ yang kita mengkaji. Artinya, kalau Lombok itu sifatnya pedas, Lombok. Ketikanya seorang kadang-kadang mengawani. Tapi ketika ada yang mengawani, banyak campurannya. Maka rasa Lomboknya tadi atau sifat daripada Lomboknya tadi bisa kelihatan atau bisa lebih muncul, lebih dominan, kalah yang lain bisa. Contoh, beberapa minggu yang lalu kita mempelajari dari huruf alif bahwa semua yang ada di muka bumi ini, bahkan bumi itu sendiri, berawal daripada alif. Alif itu simbol daripada roh. Maka apapun terbuat bahan bakunya adalah huruf alif tadi. Maka apapun yang dilihat, yang bakal lakukan itu adalah kelakuan huruf alif. Ketika tangan bergerak, seolah-olah kita tangan yang bergerak, seolah-olah ada itu kelakuan daripada roh juga. Semua. Nah, disinilah sifat roh tadi kan bahan baku dan yang hidup. Kemudian setelah huruf alif ada yang disebut dengan huruf ba. Kemudian huruf ta, huruf sya. Sudah kita jelaskan. Dari 3 huruf yang sama bentuknya, kita sebut bentuknya kayak jukung. Bahwasanya dari 3 huruf ini adalah peristiwa tentang dikokohkannya atau peristiwa sesuatu itu untuk wujud, untuk lahir. Kalau manusia dari huruf ba ta sa ini sama dengannya proses alam rahim, sama itu. Maka
proses kelahirannya inilah akan membentuk daripada 3 huruf yang sama lagi, yaitu huruf H, Kha, dan Jim. Kalau di sini susunannya Jim dahulu. Kalau susunan di dalam huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, Jim, Kha, Ha, dan Kha. Nah, jadi itu susunannya. Nah, bahwasanya susunan huruf hijaiyah itu disusun apakah berdasarkan cerita susunan diri kita. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya setelah kita membedah daripada 3 bentuk huruf yang sama, yaitu sebenarnya menyambat huruf ba itu kan kita sambat lagi karena ba itu kan ada betitik asalnya, tapi orang seberetaan pasti menyambat ba yang alih kadang ngarannya sambat huruf ba. Maka kalau susunan huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, setelah kita membaca kronologi daripada semuaan dikuatkan oleh beberapa dalil baik Al-Quran maupun hadis, maka setelah huruf alif adalah huruf ta. Kenapa huruf ta? Karena awal-awal segala sesuatu itu diawali oleh pertemuan dahulu. Setelah pertemuan barulah menjadi wujud atau lahir. Maka di dalam wujudnya pun ada pertemuan pula yang disebut dengan sholat. Jadi orang Tuhan hendak mencipta manusia, bahannya ditamuakan dahulu. Kemudian bahan tadi setelah berwujud, anggap aja kita bicara manusia, jadilah manusia. Nang dituntut Tuhan betamuan juga dahulu pula. Sebelum sembahyang betamuan atau kada-kada. Inilah yang disebut dengan rukun Islam. Syahadat ta'i. Nah, jadi itu huruf ta juga itu. Kemudian akhir daripada kehidupan huruf ta pula. Akhir pada saat sakaratul maut huruf ta pulang dicari. Kenapa? Huruf ta itu adalah kelakuan, pengakuan. Kelakuan kita ini keji kah, munkar kah, atau taubat kah? Jadi huruf ta itu bila ada keji, munkar atau taubat. Orang yang mengingkari adanya dirinya berarti yang mengingkari adanya Tuhan. Orang yang mengakui adanya dirinya berarti ia meniadakan atau disebut dengan keji. Keji karena keji itu kan dianggap membunuh. Berarti keakuan akan dirinya. Nah, taubat inilah tak fungsinya. Dari beberapa dalil, ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad yang sering sudah kita sampaikan, dan ulama-ulama lain, guru-guru lain, mubalik lain menyampaikan bahwasanya apabila umatmu wahai Muhammad setahun, sebulan, seminggu, sehari sebelum meninggal atau sebelum rohnya keluar ia bertaubat, maka akan Allah ampuni ia. Dari dalil itulah ternyata huruf ta itu adalah setelah huruf alif, ia melekat pada roh itu. Setelah kematian, hendak mati huruf ta juga, orang hidup huruf ta juga, hendak dihidupkan huruf ta juga. Kemudian setelah dibangkitkan huruf ta juga. Apa amal yang dihisap terlebih dahulu huruf ta juga? Salat. Itu membuktikan bahwasanya
susunan huruf hijaiyah ini harus kita kenali secara ilmu diri dahulu. Maka huruf ta itu melekat pada roh itu sendiri bawaan. Maka huruf ta, huruf sya dan huruf ba ini adalah umpama adonan wadai itu rasanya. Paniliknya lah nengapan harum itu. Nah itu kadang-kadang biar jadi diulah roti kah, diulah apakah, rasa itu tetap ada. Kada boleh hilang. Itu maksudnya daripada 3 huruf ini. Kemudian ada huruf sya. Sya itu bertitik 3, di mana roh sudah menyaksikan, maka diciri atau diulas tempel. Karena ia sudah melihat, nah diciri, kada boleh lagi kada melihat. Biar roh ini diolah jadi kucing kah, jadi batu kah, jadi apa aja, kada ada alasan kada kau lagi kada melihat lawan aku jar Tuhan. Itu huruf sya. Diletakkanlah huruf sya ini simbolnya pada bahu kanan, memikul ketetapan daripada keimanan kita. Maka simpun sudah ibarat adonan ini, maka yang tampak tadi, sebagian ulama lain mengatakan yang tampak tadi ia bersembunyi di balik bentuk daripada huruf ba. Inilah yang disebut dengan huruf ba. Maka jahirnya semua yang ada itu adalah disebut dengan huruf ba. Tidak ada alasan semua yang wujud, yang jahir itu kada huruf ba, artinya kada menyaksikan. Kalau bang kada menyaksikan lawan Tuhan, bila hendak menyaksikan lawan Tuhan berarti ia mengenal dirinya, bicara dahulu lawan diri seorang. Pinandui diri seorang, hanya pinandu siapa nang maulah diri seorang. Itu maksudnya daripada huruf ba. Makanya ba itu di dalam kalimat basmalah yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim itu harus ketika memulai atau bahkan diwajibkan memulai segala sesuatu, bila kada baca hilang keberkahannya. Maksudnya apa? Hilang keberkahannya itu karena orang yang kada membaca bismillah, coba perhatikan, orang yang kada membaca bismillah atau orang yang kada berbismillah, kita harus dua tuh. Orang yang mengerjakan sholat dan orang yang sedang sholat beda. Orang yang membaca bismillah belum tentu berbismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim hanya bagawian, tapi kada tahu maknanya bismillah. Sekedar bacaan. Orang yang mengerjakan sholat 13 rukun tahu caranya, tahu bacaannya, tapi maknanya kada tahu, maka tidak dianggap sholat. La tashihu sholata ila bimakrifatihi maksud. Tidak sah sholat seseorang yang tidak mengenal Tuhannya, atau yang kada tahu tujuan daripada sholatnya. Jelas sudah di situ. Maka dengan mempelajari ilmu huruf ini adalah bagian daripada cara kita selain belajar daripada sifat 20, usuluddin, ilmu tasawuf, dari bermacam-macam nama di dalam metode mengenal diri itu, terakhir adalah dengan ilmu huruf. Maka bila sudah paham dengan ilmu huruf, coba aja pian rasakan, pian tahu sudah arti huruf alif maknanya.
tahu huruf ba, huruf ta, huruf sya, ada usah sebijian Al-Quran dibaca, baca bismillah. Kayak apa rasanya membaca bismillah setelah mengetahui apa huruf alif, ba, ta, dan sa, belum ke 30 huruf. Inilah Quran menyebutkan bahwasanya diinformasikan oleh Tuhan, Iqra kitabaka, bacalah diri kamu sendiri, bacalah kitabmu, bacalah catatan dirimu sendiri. Coba jangan kita membaca bismillah, siapa nang tak baca diri kita nang tak baca, akhirnya kita merasa. Jadi akhirnya apa? Tambah yang luar biasa nikmatnya hanya membaca bismillah, belum membaca surah. Tuh. Jadi sesuai Al-Fatihah ayat 5 sampai kita berada yang disebut dengan nikmat itu apa. Nah, gitu. Kita akan lanjut di malam hari ini, yaitu membahas 3 huruf yang sama. Yang pertama kita bacakan sesuai susunan di sini adalah huruf jim. Ini simbolnya Allah letak pada bahu kiri. Jalla sanauhu, maha tinggi pujiannya. Adalah sunatullah yang tercipta. Maksudnya apa? Karena kita belajar dari almarhum guru disingkat Siti. Apa jim ini adalah sempurna, maha tinggi ciptaan Tuhan itu. Berarti kada ada lagi nang mahina, kada ada lagi celaannya, itu maksudnya. Karena apapun yang ada adalah sempurna. Hendak tenang kayak apakah bentuk ciptaan Tuhan itu sempurna semua. Batisnya lah kada ada atau apalah kada ada, tidak ada bahasa tidak sempurna. Ini adalah maksud daripada huruf jim diletakkan di bahu kiri. Untuk itu ketika huruf jim diletakkan di bahu kiri inilah ia tidak bisa melihat ke sisi kanan. Akhirnya huruf jim tidak bisa diletakkan di dalam surah Al-Fatihah. Maka orang yang membaca Al-Fatihah kada mengenal dengan diri, akhirnya huruf jim inilah yang menjadi kunci baginya untuk membuka sendiri yang disebut dengan nar. Kemudian ada huruf ha pada tangan kanan. Al-ha, al-hayyu, al-halim, maha benar, maha hidup, maha bijak, adalah pelaksanaan sunatullah yang dicipta. Maksudnya apa? Ha jelas, semua yang ada adalah maha benar. Apa yang maha benar maksudnya? Yang pertama, kalau kita tangan bergerak, tatuduh tangan, nah ini kada al-haq ngaranna. Karena menuduh tangan sama melihat lampu menyala, menuduh lampu nang tarang, itu kada al-haq namanya. Kemudian al-hayyu, maha hidup, melihat tarangnya, tatap tali hati kepada lampunya juga pulang. Nah, itu akan berbantah. Kemudian disebutkan lagi di sini, yaitu pelaksanaan sunatullah yang dicipta. Maksudnya apa? Kita ini adalah wujud sunatullah itu maksudnya inilah ketika Allah menjahirkan daripada roh menjadi wujud yang ada ini semua kita ini. Jadi itu pelaksanaan daripada sunatullah. Kemudian huruf kha pada tangan kiri, al-kabir, al-kabir, maha tahu, atas sunatullah yang diberikan kuasa kepada ciptaannya. Maksudnya apa?
huruf kha diletakkan Allah pada tangan kiri. Jadi kalau tangan kanan tuh simbolnya kalau kita hendak naik ke atas ya rohnya. Kalau tangan kiri ya wujud daripada rohnya. Sama. Kalau tangan kanan merupakan hayatnya, nang hidupnya, maka nang setiap hidup Allah berikan amanah Allah. Amanah itu ya pesan-pesan Tuhan, itu maksudnya. Amun pesan dijulung tapi orangnya ada. Mana orangnya nang dijulung? Nah inilah antara ha dan kha. Itu yang dimaksud dengan Al-Kabir, Maha Tahu. Dari beberapa huruf yang sama ini bentuknya, maka kita harus daripada susunan yang 3 huruf ini sama ada. Umpama ngaran kita ada huruf-huruf tersebut sama ada sifatnya, harusnya sama, harusnya amun tahu ya kan. Contoh aja HP itu banyak aplikasi, tapi kan bisa membuka nya kada tahu. Sama kita ini namanya ada hurufnya. Setelah kita mengaji hurufnya, oh berarti aku ini harus mempelajari huruf ini, harus menjalani hidup itu sebagaimana susunan huruf kuning. Kan harus itu. Tapi karena kada tahu, akhirnya apa? Nama cuma nama aja akhirnya. Kada tahu. Maka asma wasyibah. Nama ada tabulik kita iba sudah dengarani ngaran tupang sudah. Ada tabulik ke asal namanya. Sibuk kita mencari Tuhan nama kada dibulikan. Nah, di situ mulai. Sekarang kita bahas dengan papan tulis langsung. Kita ulang sedikit. Huruf alif, ini alif. Ini tetap kita harus dari awal. Alif adalah roh, simbol. Kemudian ada 3 huruf yang sama. Maka ini adalah rasanya atau bahan yang dicampurkan, yang dilekatkan kepada roh. Apa yang nyambet kalau bahasa Banjar? Istilahkan kalau sesuatu itu kelakuan atau tapi sir di sini langsung rasanya ini rohnya. Nah, setelah rasa ini dapat, orangnya belum paling atas ya ada. Dari 3 huruf ini, ta, sya, dan ba. Jadi ini bahan baku nih, adonan asal. Alif nih adonan asal. Jaka ulang beulah wadah itu, ini kan galapung nih. Nah, apa campurannya sekira jadi ini? Apa bahasanya tuh? Bahasa akan hasauran. Kita mengambil amsal aja ini dulu. Oh ini dahulu. Dan dari rasa sampai cara, ada rinjingnya, ada apinya, sampai hendak menjadikan ini lengkap di 3 huruf nih. Nah, hendak diulah. Jadi pesan daripada huruf ba terakhir ini adalah setelah 3 huruf ini, apapun yang jadinya setelahnya itu kada ada alasan lagi kita itu kada disebut huruf ba. Aku kada tahu pang kada ada alasan dir Tuhan. Pangnya akan dihisap. Aku kada tahu pang jah nangaran aku kada panuntut pang jah di ilmu. Kada ada alasan di. Kalau pang sudah bersuara nang itu malaikat kada purun, kada ada alasan. Karena daripada semua yang dijalankan sesuai prosedur akan jalan. Ketika sudah di liang lahat, huruf tak sudah mulai dihisap, belum dibangkitkan, ia pulang kan. Bagaimana sholat? Kaina dong
pertanyaan-pertanyaan malaikat. Akhirnya huruf ba dicurit karena sidang huruf ta dan huruf sa ini gagal. Berarti jar malaikat inya kada bertamuan lawan Tuhan selama hidup, mati kada bertamuan juga. Inilah banyak sekarang para ulama, guru-guru yang sedang viral di mana-mana itu ada kalimatnya. Cara hidup menentukan cara kita mati. Cara mati menentukan cara kita dibangkitkan. Maksudnya apa? Kalau pang cara hidup penyambahyang aja orangnya pasti selamat dikubur. Pikiran kayak itu. Cara hidup itu, lihat. Cara hidup itu harus melihat bertamuan lawan Tuhan. Matinya kayak bertamuan juga lawan Tuhan, dibangkitakan tatap bertamuan lawan Tuhan. Ketika di sidang nih huruf bapak dicurit, nah jadi malaikat ini kada bertamuan, ternyata sidang huruf ta, sidang huruf sya, tak ini keimanan. Berarti ini kada percaya selama hidup lawan adanya Tuhan. Kalau istilah bahasa fikih. Nah, setelah ini berhasil, roh nih kan di sidang nih. Kita mengulang proses. Yang pertama roh diuji, melihat kada melihat, contreng karena roh melihat anna antallah. Ketika roh lagi diuji lagi, ternyata roh kada mau berpaling. Anna antallah, tetap pegangannya itu diletakkan di bahu kanan, simbolnya keimanan. Jadi kita ini nang jahir cek yang pertama sembahyang kita, yang kedua keimanan. Lolos dari dua ini huruf ba-nya, oh jar Tuhan dicontreng pulang. Kan hanyar nih, hanyar roh diproses, hanyar diulah manusia, hanyar diulah makhluk imba sudah sukses nih. Maka apa? Ini proses roh. Ketika manusia pun berproses berkembang biak. Kita sebut berkembang biak itu artinya menambahi banyak manusia, Adam dan Hawa. Al-Quran pun menginformasikan. Sebelum jadi manusia dilahirkan, hati menjalani 77 pertanyaan hanyar jadi manusia. Bila inya gagal nang 77 babulik jadi darah. Sama ketika roh berhasil hanyar diulah, diproses, sama juga kayak itu. Nah, begitu dinyatakan huruf ba ini sukses, artinya sudah silahkan produksi. Sudah segala macam diuji, bahan bakunya lengkap, sudah sip, rasanya pas, kekentalannya pas, sip, sudah gawi produksi. Nah sama tuh, sampai di huruf ba berhasil sukses. Apa yang terjadi setelah huruf ba? Barulah disebut ada tanda-tanda kehidupan. Nah langsung huruf H. Jadi kita nih berulah skema dadakan. Nah, disebut dengan huruf H yang disebut dengan hayyun, hayat. Nah, maka semua nang ada, yang tampak, yang wujud dibatasi dengan huruf H. Bila sudah dibatasi dengan huruf H, kenapa masih mengaku hidup? Kan huruf H hayat. Ada hak bagi kita itu untuk merasa hidup atau merasa dihidupkan, karena sifatnya tanda daripada kehidupan. Makan nangaran dunia ini dasar nyata, orangnya beikungan ada lalu ngalih. Disinilah pentingnya kita kenapa harus belajar terus. Tidak ada lagi alasan bagaimanapun. Semua makhluk itu ada keakuan. Dari huruf H ini jelas sudah. Tidak ada lagi keakuan. Nah kita rasakan sekarang. Tubuh kita sendiri pun, anggota tubuh kita ini sering berbantah-bantahan.
Yang nyata berbantah-bantahan itu antara akal dengan nafsu tuh setiap detik bakal lahir terus. Coba aja rasakan. Apalagi bulan Ramadan, musuh bebuyutan, akal dan nafsu tuh musuh bebuyutan. Dan cek aja bangun guring akal dan nafsu mulai sudah. Ujar akal amun langsung makan banyak kada baik. Ujar nafsu baik banyak makan. Amun banyak makan kada batahal lagi biar hendak ke mana. Ujar nafsu, ujar akal jangan. Bakalahi kada sudah bakalahi akal dan sesama anggota tubuh perlengkapan ini sudah bakalahi sudah kita. Itu kita rasakan. Apalagi diri kita nang seikungan. Diri kita apapun yang ada itu intinya disebut dengan hayat, tanda kehidupan. Jadi kita ini tandanya aja. Coba rasakan tanda aja. Bapak bersakit hati, gembira kada kawa juga, bahagia kada ada juga, tanda. Samuan kita ini tanda. Di mana? Pusang dia kada ada lagi. Coba rasakan kan cuman tanda. Tapi rasanya masih ada. Nah, nih dibuktikan dari 3 huruf ini. Rasa melekat pada roh. Sekarang tangan kita nih kulit, daging, tulang ada. Dan maulah rasa sakit kada ada pada tangan, sedangkan rasa melekat pada roh. Apakah bukan daripada roh? Nih, ya kada mau hilang rasa itu. Semua rasa itu dari seluruh tubuh ada rasa sudah. Kada mau kada ada rasa. Walaupun hati ya Tuhan juga nang marasa. Hilanglah rasa. Apakah dengan ilmu tasawuf bisa menghilangkan rasa sakit? Itu sebabnya kenapa rasa itu kada mau hilang lah. Roh sudah dibuati rasa. Hanya diulah wujud, belum hidup sudah ada rasa. Jadi yang ada mau hilang rasa itu. Nah, inilah yang disebut dengan hayat. Semua yang kita lihat ada pasti ada rasa. Kayak papan nih, adalah rasanya. Ada rasa. Semua makhluk ada rasa, batu ada rasa. Ada kau dihilangkan. Karena ternyata rasa itu ada pada setiap yang hidup, kita anggap itu. Ada kau dihilangkan itu. Nah, kita akui diri kita sekarang. Apakah kita merasa hidup atau dihidupkan sekarang? Ternyata aku adalah tanda adanya kehidupan. Nang nyaman itu kita mau ambil kisah itu, kita nih iya tarangnya nih nah cahaya nih. Jadi kita, oh cahaya ini apa ada? Itu satrum juga nang iya kan itu. Coba rasakan itu, rasakan kita buka kasih itu, mengambil amsal. Ternyata aku cahaya, lain aku nang benyala, lain aku yang hidup. Apakah cahaya ini kada dibebani? Ya dibebani. Begitu cahaya muncul, akhirnya muncul habang hijau hirang tuh. Seolah-olah cahaya nang maada akan hirang. Seolah-olah cahaya yang maada akan habang. Itu maksudnya. Dari kesemuanya itulah. Akhirnya kalau di dalam fikih, apalagi fikih sholat, turunlah perintah. Sebelum salam bermohonlah dengan 4 doa. Minta hindarkan dari fitnah kehidupan, fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah kubur, fitnah kehidupan yuk merasa hidup. Fitnah dunia apa nang dilihat dunia tuh pangada pinandul padahal nih intinya nih bahan bakunya adunan lain bentuk lalu kada pinandu.
Itu maksudnya. Nah, disebut dengan huruf, maka yang ada disebutkan huruf H yang ada. Jadi bila ada nang sakit, Tuhan juga aja nang merasa. Tuhan itu kan kita rujukannya kepada roh, benar ya? Dan roh. Nah, rasa muncul di sini. Masuklah. Anggap aja ini diri kita lah di sinilah. Nah, supaya nyaman amalannya. Anggap aja ini diri kita di sini seberataan. Nah, ketika diri kita makan, siapa yang makan? Tuhan kah? Roh kah? Tangan menampar, Tuhan kan yang menampar? Ya. Siapa kira-kira? Ini pemahaman kita yang hidup. Coba rasakan. Hendak mengaku aku jangan menampar kadewani. Coba aja. Menuduh Tuhan makinnya kadewani. Ayo siapa? Yang pertama. Ketika tangan bergerak, apapun bentuk daripada gerak tangan adalah gerak daripada roh. Apa aja? Pas tangan menampar, geraknya gerak roh, gerak tamparannya tuh siapa? Tuh. Inilah yang disebut dengan sifat. Warna-warninya tuh di situ. Nah, di situ nang ngalih membulikakan. Anak menuduh Tuhan menampar asal mustahil. Hendak diakui makinnya. Rasakan di situ. Ya. Ini kuncinya di sini sudah jelas sudah. Sekarang ambil amsal yang paling mudah. Ketika bola lampu memancarkan cahaya putih, setrum kan putih? Ya. Ketika bola lampu memancarkan warna merah, setrumkah yang warna merah? Ketika tangan menampar, Tuhankah yang menampar? Manilah nuduh sama tuh, mudah jadinya kita. Nah, itu maksudnya. Apapun bentuk tarangnya itu adalah setrum, tapi sifat warna semuaan bawaan. Maka fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha, kan Quran padahal Tuhan sudah jelas. Setiap roh, jadi jiwa aku bekali dengan sifat fuzur dan takwa. Kedua-duanya sifat dari aku. Yuk. Sifat. Jadi sekarang kita makan mudah. Rasakan dia makan. Tuh pada makan. Adulah yang menuduh Tuhan yang makan. Geraknya iya. Geraknya. Ya kan? Geraknya iya. Siapa yang berputar? Setrum. Siapa yang menyala? Setrum. Tapi bentuk nyalanya nih, bentuk nama dan rupa itu kan sudah wujud. Tuh itu memahaminya kita. Jadi kita mudah apa aja hidup ini yang dilakukan mudahnya nikmatnya karena sudah tahu nikmat benar. Inilah fungsi daripada huruf H. Ketika huruf H ini wujud, nih ini kan wujudnya diri kita. Kan kosong masih. Yalah. Diri kita ini kan kosong. Akhirnya apa? Dipikulkanlah lagi, yaitu yang disebut dengan amanah. Apa hurufnya? Kalau di atas apa titiknya? Kenapa ada yang disebut dengan khalifah? Ya kan? Orang yang menyandang amanah. Maka setiap yang hayat
Setiap yang wujud Allah bebankan. Di mana buktinya? Habis Al-Fatihah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh. Makanya setelah Al-Fatihah, setelah diri Al-Baqarah, ada Allah pikulkan beban. Tuh. Jadi kita hendak susunan huruf, kita ini sama belajar. Apa aja huruf nang pertama ada, nang kedua apa, nang ketiga tahu udah susunannya. Ngalih kita belajar bola skema ini. Jadi ini kita mengurut huruf sesuai kejadian diri kita. Allah bagaimana menciptakan diri kita, padahal di Quran lengkap udah susunannya. Cek ya. Dari banyu sampai jahir. Allah lengkap sudah informasikannya. Baca dari hurufnya, kita baca juga pulang. Maka setiap yang hayat memikul beban amanah. Disangui Tuhan amanah. Apa amanahnya? Inilah yang disebut Quran dan hadis. Dan kita Al-Quran dan hadis kita apa bahasanya? Quran dan sunnah bisa juga, itu terserah aja. Maka perilaku semuaan itu dibatasi dengan aturan Quran. Quran ini baku sudah. Lah bila merasa pusang, Quran tuh cari di Quran. Bilanya asa pusang. Ya kan? Supaya jangan pusang benar, cari di Quran. Kenapa nih aku jadi pindah pusang? Baca Quran. Cari di Quran. Itu Pak maksud Tuhan, bilainya pusang baca di Quran. Bukan maampihi pusang baca Quran tuh kadang. Cuma tahu. Oh, sebab inikah aku pusang. Hadis menunjukkan. Hadis ini paragaannya. Cara menjalani pusang tuh nang kayak apa? Tuh hadis jadinya. Hadis. Ketika Al-Quran memerintahkan sholat adalah perintah gerakan sholat di Al-Quran dipadahkan. Ya. Hadis yang memadahkan. Sunnah. Ketika kita menerima duit, cara menggunakan duit, hadis sama itu. Maka ini kita persingkat aja Quran dan hadis. Maka setiap beban yang dipikul itu sudah tercatat semua. Maka Quran dan hadis ini merujuk kepada qada dan qadar, apa aja semuaan sudah terjalani kita di situ. Kemudian apa? Setiap yang hidup dibebani, dan dibebani apa? Amanah. Maka semua yang dibebani amanah pada usaha gen jatuhan saling mencela. Karena semua anang dibebani, aku beban ini dari aku seberataan, aku nang maulah, aku nang mencipta jer Tuhan. Inilah disebut dengan huruf jim. Maksud sempurna itu tuh. Tapi rasakan, kita buktikan huruf jim, kita rasakan tuh. Nih yang ini dibebani Tuhan cukup sebuting pulpen sugih. Ya kan, tanda tangan. Datang kwitansi tanda tangan sugih. Nang saikong dibebani semen hari-hari. Wah, menyahan semen. Kalau ada sugih gawennya barat yang mengangkat semen. Di mana rusaknya huruf jim? Ia memandang kepada pulpennya, ia pandang kepada semennya. Ada sempurna akhirnya. Kenapa? Aku barat angkatannya, sidin pulpen aja. Ya kan? Ada memandang lagi di situ. Ingat lagi lah Tuhan, itu peragaannya daripada huruf jim itu. Bagaimana kita memakai daripada huruf jim? Makanya huruf jim adalah bahu kiri. Huruf kha, apa huruf kha? Tangan kanan apa kiri?
Ha? Kebalik ya. Baca bang. Ha kanan kalau. Oh ini kanan. Ini. Oh. Dari 3 huruf ini ternyata mempelajari, mengenali, membaca diri kita, membaca sifat kita. Coba kita rasakan K30 huruf hijaiyah itu kita pelajari, tahu samuan. Nikmatnya mendengar orang membaca Al-Quran, nikmat. Ketika kita membaca Al-Quran, kita baca kelakuan seorang. Nikmat benar. Apalagi sembahyang, imam gua membaca surah apa aja, tahu hurufnya sudah. Nikmatlah di situ. Maka perilaku huruf jim, perilaku huruf kha, perilaku huruf ha adalah melekat pada bentuk huruf. Tapi orang nang beisi ngaran ada huruf-huruf ini, nang kayak inilah kelakuannya kira-kira. Belum tentu kalau itu maksudnya. Kenapa? Karena wujud ada nafsu. Lalu kayak apa kita itu bisa tahu di antara nang bernama itu mana huruf nang dominannya? Inilah baru muncul akhirnya ada yang disebut dengan ilmu falakiyah, itu hendak menentukan dari huruf-huruf yang tersusun itu mana huruf nang muncul nang dominan. Itu maksudnya falakiyah. Karena makna huruf ini kada bisa lagi dibuang, dipindah di huruf I kada bisa. Setiap orang nang bernama itu pang sifatnya. Daripada huruf itu sifatnya harusnya. Ternyata ada apa? Itulah. Ada yang berilmu, ada yang kada. Kita contoh. Ngarannya misalnya siapa tuh ngarannya? Nah, ngarannya Basri. Berarti sifatnya ini adalah huruf ba, sin, ro, dan ya. Nih perjalanan hidupnya kan susunan huruf nih. Apakah orangnya seperti huruf ba, sin, ro, dan ya? Kadakawa kita menangguh. Coba aja. Kalau nangguh, kadakawa nangguh. Inilah ada yang disebut dengan falakiyah. Lalulah muncul berapa jumlahnya? Berapa? 30. Nah, bagi 12, bagi 7, bagi 5. Nah, silahkan bagi. Mana yang dominan itu hanya tahu. Silahkan dulu dijumlah. Adalah yang kawan menjumlah. Cek kalkulator. Kita harus membuktikan. Tuh, Pak Ibes siapa ngaran? Basri lah. Basri aja kah? Basri adik. Bagi 12 2,6. Bagi 5.
Nah, mana huruf-huruf yang ada? Ternyata 2 buting aja. Tuh, 9 gak ada, kemana 9-nya? Ternyata ngaran Basri yang lebih dominannya itu adalah huruf ya dan huruf ro. Berarti orang ini, pamaaf benar. Nih, angka 8 ada. Angka 2 apa adanya 10. Terima terus. Tuh. Ketang alih tuh. Ayo hendak apakah lawan siden ranai? Apakan siden ranai ke siden? Ketang alih. Tuh 8 ada. Berarti Pak Ibas ini 8 ada di bulan. Kalau inya 10 ada di waktu. Jadi kalau hendak pulang mencari titiknya, karena 9-nya kada ada di situ, mana huruf yang kada ada 9-nya? Supaya lengkap, siapa ngaran lengkapnya? Basri Adi. Tuh, ya-nya sudah ada, tinggal dalnya lagi tambah ya. Berarti 4. Kan? Tinggal tambahkan aja lagi. Berarti 36. Tapi kalau mutasabihat sebelum ini palakiyah, ini berlakunya adalah 3 dan 2 adalah 5. Itu berlaku. Bila gugurnya di 5, berarti di waktu masuk. Di rukun Islam masuk, berarti orang ini mencapai kesempurnaan. Kan kayak itu harusnya. Tahu aja masih. Itu untuk saya lihat. Artinya berarti Basri ini kalau andakannya di 5, 1 kembali ke 1 akhirnya. Dan kembali ke 1. Karena harus sempurna. Itu salah satu contoh. Ada banyak tingkatan atau rumusan-rumusan di situ. Ini sudah kita, kalau ini kita membutuhkan kadar ratusan ribuan orang dah. Setelah mempelajari huruf, bujur kada sifat huruf ini pada diri seseorang itu. Karena sifat huruf itu kadang-kadang dirubah. Cuma hendak mengetahui mana. Jadi palakiyah ini sama. Kalau di rumah sakit itu USG aja, laboratorium sama. Oh, gula darah bawa dicek sama darah kalau manusia. Nah, berapa kadarnya? Itu maksudnya mengukur kadar. Karena Mbak sudah tuntung ke 30 huruf hijaiyahnya tuh banyak rumusannya itu. Sebagian adalah bagian daripada contoh apa sih pentingnya kita belajar ilmu huruf ini. Akhirnya kalau kita menghitung, ya, maka jumlah daripada 32 itu bukan 32, tapi 3 dan 2. Angka itu kadang mau bilanya 7. Angka itu berdiri masing-masing harus 3 dan 2. Jadi antara mutasabihat dengan palakiyah. Mutasabihat itu hak dan batil. Dihitung daripada aksara huruf yang hidup. Kalau Basri hurufnya ada 4, tapi huruf yang hidup berapa? Berapa huruf yang hidup? Adalah 2. Bas 2 aja huruf yang hidup. Teralih. Maka bilanya 2 nang hidup, kita berdosa gini Basri Adi misalnya. Orangnya sudah jelas pemaaf, sangat terbuka. Tapi bila cacat lawan sidin, kena angka 2 lah. 2 tuh artinya pemisah dinding. Apa maksudnya? Bila cacat
Kayak model anu tanah, apa caranya pemisah tuh apa maksudnya? Biasa ya lagi. Itulah tetamu biasa lagi. Nah sekarang kita contohkan lagi. Ini kan ada huruf-huruf H. Nabi kita mim ha, mim dal. Mutasabiatnya aksara yang hidup dihitung berapa? Mu a, berarti dal mati. Berarti 3 nih yang muncul, ya kan? Dalnya mati. Dalnya apa maksudnya? Dal adalah dunia, balasan, upah. Maka kalau dibaca sudah kapan andakannya Muhammad? Berarti melepas dunia. Ada tuh dunia kada maunya. Itu mutasabiat hak dan batil, cek ya. Dari nama orang itu. Sekarang namanya Ahmad. Ada berapa aksara yang hidup? Ayo. Harus dites dulu. Aksara hidupnya berapa? Satu aja nih. Ahmad. Ada bisa? Itu ada aksara hidup. Mati gak ada hurufnya? Ada aksara hidup. A ini barisnya sendiri. Gugurnya 1. Kalau 1 nih, mimnya lambang daripada jiwa. Jiwa adalah roh. Berarti nur. Harusnya bila ada ngarannya Muhammad atau Ahmad, ini dulu yang kita pingkuti sifatnya, tinggal nama seterusnya. Beda kada antara Ahmad dan Muhammad? Kalau Ahmad kepada nurnya, tapi kalau sudah kepada Muhammad, dari 4 unsur yang dunia terhapuskan. Itu mutasabiat. Belum lagi falakiyah. Ini kita sudah merumuskan antara falakiyah. Falakiyah ada 3 rumusan. Setelah daripada hasil 3 rumusan itu, kita tambahkan lagi 3 rumusan. Banyak rumusannya itu. Kalau ini mutasabiatnya, kalau mutasabiat hitung aja dari aksara hidup. Hitung aja. Nih, Muhammad 3. Karena ketemu dengan orang atau ngarannya Muhammad aja, ketemu dengan pasangannya, bibinannya jumlahnya 4. 4 dengan 3 jumlahnya 7. 7 itu adalah pensucian. Kalau baju itu ditapas kayak apa rasanya? Jadi kehidupan rumah tangga itu bila andakannya di angka 7 ini harus sama-sama koreksi. Itu baca. Memahami. Cek ya. Kalau bahasa Banjarnya, kalau lalakiannya lawan bibiniannya berada pada angka 7, bahasanya 7 ini para juan. Bahasa dunia. Itu maksudnya. Kenapa ini kita bujurkan? Karena kita belajar ilmu huruf. Sifat huruf melekat pada huruf, maka seseorang yang ada namanya, kita mencari lebih dominan huruf itu yang mana pada nama seseorang. Ternyata ini rumusannya. Ini rumusannya, kitabnya ada. Sehingga angka di sini ini bersesuaian dengan Al-Quran juga. Kenapa kita sebut bersesuaian? Kejadian angka dari 1 sampai 9 tidak ubahnya kejadian huruf, susunan huruf ini sama. Kada belain, alif jumlahnya 1. Ini jumlahnya 2. Ini jumlahnya 2. Ini jumlahnya tuh sampai berapa sudah angkanya?
1, 2, 3, 4, 5. Itu jumlahnya. Maka setelah lengkap 9, karena kembali pulang ke 4 macam. Seperti contohnya nantinya, huruf ra itu akan kembali ke sini, ke dalam kotak ini. Ketika roh ini dibersihkan, ampunan Tuhan turun. Berarti huruf ra itu apa? Nah itu akan kita bahas nanti di huruf ra, cuma sebagai gambaran. Karena ketika sampai di huruf jim ini, bagaimana kita bisa menyempurnakan kita ini yang hanya sebagai hayat. Fungsi daripada huruf jim inilah yang kita kurang memahaminya. Kita wani menjamin, amun belajar sabarataan ilmu huruf, ada lagi Muhammadiyah NU Salafi sabarataan. Islam topang yang ada. Tuh, ada lagi yang bahualan. Coba aja rasakan ya tuh. Takutan lawan huruf jim. Rasakan jadi situ. Jadi belajar ilmu huruf ini ternyata menjadikan kita itu mengikis daripada lapisan-lapisan hati amarah, lawamah, mulamah. Coba aja rasakan sampai di huruf jim tak kikis ke lapisan hati itu. Yang pertama amarah. Kita sampai di huruf jim nih aja. Adalah lagi sifat amarah, rasakan ya kita. Karena sudah tahu, rasakan aja. Hendak sarik lawan orang itu hanya beda paham misalnya. Adalah nawani, kadoan nih, coba rasakan itu. Karena huruf jim. Maka sariknya kita itu terukur. Coba aja. Kalau kita berdebat lawan orang berbeda paham, sarik kita tuh terukur. Terukurnya kemana? Debat kita itu walaupun suara dengan nada yang tinggi, tapi tidak ada kebencian di dalam. Itu ngarannya terukur. Kenapa? Karena buktinya yang ada. Dan sebelum-sebelumnya bilainya berdebat bermusuhan. Kebencian, celaan muncul. Tapi apa? Belajar huruf ternyata bisa merontokkan sifat amarah. Debat ya? Ya, saat debat. Bencikah dengan orang yang didebat? Kada akan bisa benci. Walaupun berdebat dengan nada yang tinggi, biasa itu kan debat. Debat itu apa bedanya ketika cahaya menimbulkan warna merah? Itu maksudnya. Debat itu menimbulkan warna hijau, warna hitam. Sama. Kita kada memandang warnanya, kita kada memandang kencangnya suaranya. Kita pandang kepada huruf jim, pandang kepada huruf ha, pandang kepada huruf ha. Kan kayak itu maksudnya. Hanya belajar ilmu huruf. Rasakan ya. Tapi sayangnya ilmu huruf itu kada terbuka, Bang. Akhirnya banyak sudah menyebar ratusan tahun sudah. Permusuhan luar biasa. Apalagi saat ini kan. Wah, ini permusuhan semakin memanas nih. Dan kenapa? Karena ada yang memfatwakan, meyakini nanti di liang lahat, ya, asal tahu lawan si anu, guru si anu mudah kayak najar. Itu rame itu, dan asal si anu. Akhirnya apa? Maka Al-Quran sudah menerangkan, janganlah karena ketidaksukaanmu atau karena kesukaan favorit kita membuat kita berbuat tidak adil dengan yang lain. Quran berlaku sudah. Makanya kita belajar ilmu huruf ini bila ini ada dalil Al-Quran, takurihing sudah membaca diri kita seorang. Takurihing kita sudah di situ. Itu maksudnya kita belajar ilmu. Nah selama ini kita ini sampai di huruf jim aja kita. Kalau ini sebahagian contoh, kita membuktikan bahwasanya huruf ini dan angka itu bukan muncul-muncul tiba-tiba ada, tidak ada manfaatnya. Atau tidak ada maknanya, angka pun ada maknanya semua. Semua ada. Nah maka
Sampai di huruf jim nih aja kita merenungi tafakur dari kehidupan kita semenjak akil balik sampai malam hari ini. Adakah nang tak baca dari diri kita dari 5 huruf nih? Ini kita sebut 5 huruf, walaupun hurufnya ada 6, 7 sama ini. Tapi ini kita sebut 5 karena sampai di angka 5. Nah, coba itu perbandingannya. Karena Al-Quran Iqra kitabaka. Nah sekarang kita belajar huruf, membaca huruf, bacalah diri kita. Yang pertama bagaimana membaca diri kita? Nih dari huruf ta dahulu. Huruf ta itu kan persaksian kita lawan Tuhan. Anta ubudallah ka'anaka tarak. Selama ini kita beribadah sampai di mana tingkatan persaksian kita. Tuh rasakan. Ini kita belajar huruf. Kita bacalah diri kita. Kemudian kepada huruf sya, ketetapan. Ketika roh sudah ditetapkan. Kalau manusia disebut beriman, tapi kalau roh ketika ditetapkan, persaksiannya itu jadi kulit dan daging. Jadilah diri manusia, disebut manusia yang beriman. Mana iman kita? Rasakan kita. Iman kita nang jahir ini sesuai apa yang dikatakan Nabi, keluar masuk. Umat sahabat, ya Nabi, umat sahabatku turun naik. Umatku di masa akan datang keluar masuk. Banu percaya lawan diri seorang, percaya atau adanya Tuhan. Banu kada percaya lawan diri seorang, parai kada bisa Tuhan. Tuh maksudnya. Tuh huruf sa, kita rasakan diri kita. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini bapajam kah, guring kah, apa aja kada mau hilang, karenanya sifatnya kekal, al-baqi. Saat makan, di mana fungsi daripada huruf ba? Kita lihat nasi ranai, nasi itu pak, ada kagenangan, kada sampai ke mana nasi, ada tahu, tuh, kita coret huruf ba-nya, persaksiannya batal. Pujurai, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa pulang Allahumma barik lana. Oh baca doanya. Tapi kada paham apa nang dilihat, nang disaksikan. Mana berkahnya? Orang membaca bismillah tapi kada berbismillah dianggap. Pahami dari huruf, kita baca kada diri kita. Sampai kepada huruf ha, informasinya adalah al-hayyu, yang dihidupkan. Berarti tanda. Nah selama ini ada satu kalimat la haula wala quwata illa billah. Aku bergerak karena diberikan kekuatan. Akhirnya apa anggapannya? Itu siapa yang bergerak? Tak akui kada? Karena memahami terjemahan daripada la haula, tiada daya dan upaya kecuali kekuatannya. Akhirnya apa? Aku bergerak karena kekuatannya. Padahal sudah jelas kalimatnya la haula. Kada ada nang bergerak aku, selesai. Ya kan? Tapi disambung yang bergerak, aku karena diberikan kekuatan. Nah, rasakan dari situ. Nih di huruf H kita. Rasakan ya? Apa kita? Maka di huruf ba sudah kita bahas. Ya kan? Dari banyaknya makna daripada huruf ba, karena atas nama, ya kan? Beserta banyak ada. Tapi apa? Amun sudah tahu la harfin la syautin. Karena sudah tahu. Allahu Akbar bergerak. Ayo. La haula itu kalimat penghantar. Ya kan? Bahwa jangan diakui ikam nang bergerak. La haul tidak ada daya.
Kalau tidak ada daya, berarti daya siapa? Berarti siapa yang bergerak? Wah, boleh akan kasih itu la haula. Sedangkan paham karena digerakkan, mana kalimat la haulanya? Ambil, batal juga huruf haknya. Setiap yang hidup diberikan amanah, beban, apa aja. Apa aja misalnya, bila haus minum, bila lapar makan, itu kan sama, itu amanah. Bila ngantuk guring, amanah. Istirahat, aku jadikan malam, aku jadikan siang. Allah menjadikan waktu adalah untuk kita jalani semuaan. Tapi apa nang terjadi? Amun tapa huruf kok kurang lebih, malam kada guring, siang kada guring. Pada istirahat. Ya kan? Apa nang terjadi? Muncul penyakit. Kan sudah kepada hajar Tuhan. Itu kan amanah. Bila lapar, makan. Akhirnya apa? Sibuk. Pada ingat makan. Sehari, 2 hari. Akhirnya mah. Tuh kan? Padahal semua yang ada ditimbulkan karena kita melanggar amanah, aturan. Sudah ada aturan Tuhan. Usus kita ini dirancang Tuhan, kada ada bedanya kayak mesin kendaraan, olinya, semuaan, jangka waktunya. Tapi kan masih hidup aja kayak naik diganti pas cekat patah ringnya. Itu maksudnya melanggar aturan. Nah, ini daripada fungsi huruf H. Huruf jim, berarti jim ini pandangan, sifat, sikap. Jadi sikap kita itu tuh nah, ya kan? Bukan kada boleh sarik. Kita kada melarang orang sarik, silahkan sarik, tapi sariknya terukur. Terukur tuh apa? Muntung aja. Tapi hati kada menimbulkan kebencian tuh ngarannya terukur. Apabila menimbulkan kebencian, tuh huruf jimnya nang dilanggar. Orang yang benci itu karena kada mengenal. Tapi kalau sudah mengenalnya kada mau benci. Kenapa? Bola lampu dengan kipas angin kada maunya. Bakal akhirnya sama orang yang di dalam. Silahkan berputar gancang-gancang angin. Silahkan nyarak-nyaraknya ujar kipas angin. Silahkan. Karena itu sifat ikam. Itu tugas ikam menyala. Ujar kipas angin. Ujar lampu tugas ikam. Berputar mengeluarkan angin. Gancang-gancang kada apa-apa. Urusan ikam. Itu sama itu. Tapi bilainya gancang benar, ditagur oleh lampu jangan sarik, ya kan? Yang di dalam berkoringan aja. Artinya kada sampai satrum. Sekarang kalau kipas angin dengan lampu bakalahi, apakah satrum bakalahi? Itu maksudnya. Silahkan debat, tapi roh jangan diumpatakan. Itu maksudnya. Artinya kita itu terukur dan ternyata benar. Dari beberapa metode pengajian untuk mengenal diri terakhir adalah dengan ilmu huruf. Makanya dikatakan oleh salah satu ulama kita, orang yang mempelajari ilmu huruf adalah mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian. Tapi amun ada kitabnya ilmu huruf, kira-kira kawak lah mengamalkannya. Tanpa belajar, tanpa berguru. Kita pribadi pun dulu kan paham. Setelah diperjelas hanya tahu. Oh berarti harus berguru juga. Oh ternyata disitulah kenapa Nabi mengatakan orang yang duduk di majelis dijamin syahid. Syahid dijamin. Luar biasa. Orang yang duduk di majelis karenanya menuntut ilmu diri, dijamin Nabi syahid. Kita ini kita berulang-ulang menyampaikan, kita yang duduk di majelis ini walaupun habis umurnya tuh kada saat duduk di majelis tetap terhitung syahid. Kenapa? Karena ia meninggalnya dalam masa menuntut. Dibuktikan dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah itu banyak yang meninggal masuk surga masih dalam keadaan menuntut ilmu. Yang dicontohkan
orang yang sedang menuntut ilmu ketuhanan. Nabi sendiri yang mengajarkan, belum sampat tuntung bela praktik sambahyangnya, mati orangnya. Betamuan Nabi di surga. Diperlihatkan, kenapa aja Nabi masuk surga? Sambayang aja kada suah, takuni Tuhan. Ujar Tuhan apa? Selama hidupnya orang ini sibuk mencari aku. Artinya kita ini sama-sama belajar mencari Tuhan. Hendak tahu Tuhan tunang kayak apa, seperti apa, belajar kita diri kita. Nah, jadi kajian itu harus rumusannya itu dalam kitab tarikh ada sejarahnya. Kenapa sih kita harus bermajelis? Kenapa sih kita harus belajar ilmu huruf? Itu maksudnya. Setelah kita mengkaji, mempelajari apa semuaan, masalah hendak berorganisasi silahkan. Hendak kemanakah organisasi silahkan. Tapi sudah aman, terkunci sudah kepada huruf jim. Aman hendak ke Muhammadiyah, hendak ke ino kemana aja. Takurihing tupang lagi judulnya. La harfin la sautin. Itu judul kita sudah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di 3 huruf yang sama, yaitu huruf jim, ha, dan kha. Huruf jim yaitu pada bahu kiri, huruf kha pada tangan kiri, kemudian ha pada tangan kanan. Ini adalah merupakan simbol. Kenapa Allah simbolkan? Kita sedikit. Huruf ha tangan kanan, kha tangan kiri. Karena yang ada kan hanya 2, dan bahwa jasad dan roh. Maka saumpama bicara jasad dan roh, maka tangan kanan adalah rohnya, tangan kiri adalah jasadnya. Kalau kita mau berumpamaan sama. Kalau ada malam, ada siang, kalau kita mau membicarakan roh dan jasad, maka malam itu jasadnya, siang itu adalah rohnya. Sama itu. Mungkin sampai di sini uraian kita tentang 3 huruf yang sama. Insya Allah minggu depan kita akan membahas 2 huruf yang sama lagi, yaitu dal dan zal. Hanya pada beda titik. Kalau dal ini simbolnya adalah telapak menelapak. Telapak tangan maupun telapak kaki dan lutut. Kenapa disimbolkan pada telapak lutut? Karena orang sholat itu tumpuannya telapak tangan bulik ke tanah. Karena dal itu adalah upah atau balasan urusan dunia semua. Itu huruf dal. Kenapa kaki menginjak ke tanah? Karena sama. Simbol dari tubuh kita ini, simbolnya adalah daripada tanah. Jadi bila batis itu menjajak tanah supaya diri kita tuh tahu bahwa kita tuh asalnya dari tanah. Makanya kan ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ di bumi dijunjung. Artinya kenapa takbir, ya kan? Takbir telapak tangan kanan menghadap kiblat